Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, hadirin sekalian mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat asar, dan semoga nikmat ini Allah Subhanahu wa taala pertahankan dan kita terus berusaha meningkatkan hingga betul-betul Allah memanggil kita. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini di waktu asar atau ba'da salat asar, di antara hal penting yang perlu kita ingatkan bersama untuk kami secara pribadi dan kepada kita semua adalah berkaitan dengan hal-hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di setiap sorenya atau ba'da salat asar. Kenapa? Karena Nabi SAW, para hadirin sekalian maka oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat memperhatikan waktu sore. Sampai-sampai di waktu sore Nabi SAW memiliki ketegasan khusus bahwa diantaranya adalah kita tidak dianjurkan tidur di waktu sore. Karena waktu sore ini waktu yang begitu penting untuk senantiasa kita perhatikan. Sehingga kenapa di waktu sore ada zikir khusus yang kita dianjurkan. Sehingga kita mengenal ada dua dalam satu hari, ada istilah zikir pagi dan petang. Maka petang ini kita sangat dianjurkan untuk memperhatikan yang namanya zikir tersebut. Jangan sampai kita tidur pada para hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya waktu asar itu waktu yang baik untuk kita memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan memaksimalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir yang kita diperintahkan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, astagfirullah, Allahumma antas salam, dan berbagai jenis zikir yang lain. Tentu berdasarkan penjelasan para ulama kita, para ustadz kita, guru-guru kita. Karena sesungguhnya kita ini memiliki panduan yang harus senantiasa kita perhatikan, yang harus senantiasa kita ikuti caranya, dan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal penting yang perlu kita sampaikan ketika waktu asar. Para hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan waktu kita di waktu asar atau ba'da salat asar. Apalagi dihabiskan untuk memaksimalkan tidur kita. Karena tidur itu sudah ditetapkan. Ada waktu tidur malam. Malam ini waktunya tidur. Kemudian kita kenal juga istilah dengan kailullah. Tidur antara sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ini ada, tapi bukan ba'da asar. Karena ba'da asar waktu baik untuk senantiasa kita maksimalkan. Kenapa ada zikir pagi dan petang? Karena keutamaan pagi itu Allah Subhanahu wa taala berikan khusus, dan sore juga diberikan khusus, sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa memaksimalkan zikir kita di waktu sore hari. Maka ini yang perlu kita sampaikan pada para hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kesempatan kita. Selagi Allah memberikan kesempatan sore, kita maksimalkan. Salah satu yang kita sudah sering lupakan, kebanyakan umat Islam, bahkan kita juga terkadang terluput. Maka kita saling mengingatkan. Apa itu? Ayat yang sering bahkan sudah kita hafal semua. Ayat kursi Allahu la ilaha illa dan seterusnya. Bahwa ketika kita membaca ayat-ayat ini, baik di pagi dan sore, insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan, jangan habiskan waktu sore kita, jangan sia-siakan waktu sore kita untuk melakukannya atau melaksanakan amalan-amalan yang sia-sia atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kenapa? Allah telah memberikan ajaran kepada kita, sisa kita yang betul-betul berusaha beradab terhadap waktu asar itu. Dan sampai kita menjadi manusia-manusia yang biadab.
tidak memperhatikan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Ingat hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dan bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Manusia benar-benar dalam kerugian. Maka jangan sampai kita rugi di muka bumi ini, terlebih lagi di akhirat kelak. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Demi waktu, manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan seterusnya. Apa artinya hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala? Maka waktu itu sangat penting untuk kita perhatikan. Termasuk waktu-waktu seperti hari ini, sekarang ini, waktu ba'da asar. Waktu yang kita diperintahkan untuk melakukan zikir pagi dan petang. Jangan sia-siakan kesempatan. Asar singkat, ba'da asar sampai maghrib itu singkat. Maka ketika yang singkat itu tidak dimaksimalkan, maka jangan pernah bermimpi memaksimalkan waktu yang lebih panjang. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu kepada kita itu untuk memaksimalkan amalan-amalan kita. Memaksimalkan amalan. Antara jarak solat satu dan jarak solat yang selanjutnya itu untuk memaksimalkan amalan kita. Kapan waktu sore ini kita tidak maksimalkan, maka kita khawatir hadirin sekalian maka Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu yang lain juga akan terlalaikan. Karena kenapa? Waktu pagi, waktu sore itu Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan, memberikan perintah khusus kepada kita berdasarkan para hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama bahwa kita dianjurkan untuk melaksanakan salah satunya adalah zikir sore hari yang biasa kita istilahkan dengan zikir pagi dan petang. Maka mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang Allah berikan kepada kita tidak maksimal dengan ketaatan kepadanya. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita lelaikan. Kita menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kita menghabiskan waktu untuk bermaksiat kepada Allah. Kita menghabiskan waktu untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga waktu-waktu kita hadirin sekalian. Ingat, waktu kita yang kita lewati hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala hanya berputar pada 3 hal. Waktu itu dilewati dengan amalan yang bermanfaat. Waktu itu dilewati dengan amalan yang tidak bermanfaat. Waktu itu dilewati dengan amalan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ada tidak bermanfaat, bahkan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita semoga Allah memberikan keberkahan umur kepada kita hadirin sekalian, memberikan waktu-waktu terbaik kepada kita. Waktu-waktu terbaik itu salah satunya adalah Allah masih memberikan kehidupan kepada kita hingga hari ini. Maka manfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah amalan waktu asar ini. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Kita saling mengingatkan agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Pertama untuk diri kami pribadi, kepada keluarga, generasi kita, dan kepada umat Islam secara umum. Hadanallahu ayyakum, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.